Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Aural Salsabila Maharani, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Government and Public Affairs tahun 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi internal Humas Pemerintah, pengelolaan media pemerintah, dan media relation pemerintah. Yang pertama, fungsi internal Humas Pemerintah. Humas Pemerintah merupakan salah satu bagian khusus dari spesialisasi Humas yang menjalankan fungsi manajemen untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang harmonis dalam rangka melayani dan mempengaruhi kebijakan publik guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama, dan dukungan dari khalayak internal dan eksternal. Humas pemerintah bertugas menjalankan kebijakan publik dan pelayanan publik. Dalam kebijakan publik, Humas bertugas memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat. Sedangkan dalam pelayanan publik, Humas bertugas memberikan pelayanan terbaik dengan birokrasi yang mudah untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra reputasi yang positif. Bertrand Erkenfield dalam buku Ardianto menjelaskan bahwa fungsi humas pemerintah terdiri atas 1. Mengabdi kepada kepentingan umum, 2. Memelihara komunikasi yang baik, 3. Menitik beratkan pada moral dan tingkah laku yang baik. Humas pemerintah mempunyai peran keluar dengan berupaya memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan lembaga. Sedangkan peran ke dalam dengan menyerap reaksi, aspirasi, atau opini khalayak demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, Humas pemerintah lebih menekankan kepada public service atau meningkatkan pelayanan umum. Yang kedua, ada pengelolaan media pemerintah. Instansi pemerintah di era modern ini sangat terbantu dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Adanya internet membuat jarak dan waktu menjadi tidak berarti. Transparansi dan kecepatan menjadi keharusan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tidak melupakan akuntabilitas kinerja. Internet menjadi salah satu sarana bagi instansi pemerintah untuk memberikan layanan yang cepat dan mudah. Internet juga membuat rakyat lebih aktif mengawasi jalannya layanan publik. Pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah merupakan salah satu inovasi dengan memaksimalkan teknologi. Dalam buku yang berjudul Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah yang disusun oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dipaparkan beberapa manfaat media sosial bagi pemerintah, yaitu yang pertama, mendorong efisiensi pemerintahan. Penggunaan media sosial dapat menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan cepat. Media sosial dengan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan dapat digunakan untuk membantu proses analisa data. Yang kedua, memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun di era keterbukaan saat ini. Masyarakat banyak mendapatkan informasi dari media sosial seperti WhatsApp Group atau komunitas di Facebook. Maraknya hoax dapat menimbulkan rasa tidak percaya. Media sosial dapat menjadi solusi karena dapat menjangkau khalayak secara lebih personal dan komunikatif. Kemudian yang ketiga, menghadapi perkembangan zaman. Instansi pemerintah saat ini menghadapi tantangan tertentu berupa penghematan anggaran, menuainya staf yang dimiliki, dan birokrasi yang dapat menghalangi kemajuan. Tantangan ini dapat diatasi dengan mempersiapkan perencanaan dapat mengatasi masalah di kemudian hari. Yang keempat, sarana komunikasi di saat krisis dan bencana alam. Seperti saat pandemik sekarang ini, keharusan jaga jarak ketika berinteraksi membuat interaksi lebih banyak dilakukan melalui media sosial. Bagi instansi pemerintah, media sosial harus memainkan peran yang jelas dalam strategi komunikasi krisis. Menurut data yang dipublikasi oleh laman katadata.co.id,
YouTube menjadi platform yang paling sering digunakan pengguna media sosial di Indonesia berusia 16 hingga 64 tahun. Persentase pengguna yang mengakses YouTube mencapai 88%. Media sosial yang paling sering diakses selanjutnya adalah WhatsApp sebesar 84%, Facebook sebesar 82%, dan Instagram sebesar 79%. Sebagai informasi, rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk mengakses media sosial selama 3 jam 26 menit. Total pengguna aktif sosial media sebanyak 160 juta atau 59% dari total penduduk Indonesia. Dan 99% pengguna media sosial berselancar melalui ponsel. Jenis media sosial menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dibedakan atas beberapa kelompok, antara lain yang pertama, media publikasi atau blog seperti Blogspot, Blogger, dan WordPress. Yang kedua, microblog seperti Twitter dan Plug. Yang ketiga, media berbagi atau media sharing seperti Flickr, YouTube, dan SlideShare. Yang keempat, media jejaring sosial seperti Facebook, MySpace, Hi Google, Link, dan Wine. Yang kelima, media kolaborasi atau wiki seperti Wikipedia, Wikimedia, dan Wikileaks. Yang keenam, forum diskusi seperti Kaskus dan www.webcosmoforums.com. Yang ketujuh, media percakapan seperti Google Talk, Yahoo Messenger, dan Skype. Yang ke-8, situs ulasan atau review seperti Goodreads dan Yelp. Dalam mengelola media sosial, instansi pemerintah harus memiliki prinsip dan etika yang berbeda dengan pengelolaan media sosial untuk pribadi. Pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 83 tahun 2012 mengatur beberapa prinsip dan etika yang perlu diperhatikan oleh pengelola media sosial di instansi pemerintah, yaitu yang pertama, kredibel, yakni menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang, dan keterwakilan. Yang kedua, integritas, yakni menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika. Kemudian yang ketiga, profesional, yakni memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan di bidangnya. Yang keempat, responsif, yakni menanggapi masukan dengan cepat dan tepat. Yang kelima, terintegrasi, yakni menyelaraskan penggunaan media sosial dengan media komunikasi lainnya, baik yang berbasis internet atau online maupun yang tidak berbasis internet atau offline. Kemudian yang keenam, keterwakilan, yakni pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi pemerintah, bukan kepentingan pribadi. Sedangkan etika yang perlu ditegakkan yaitu 1. Menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah. Yang kedua, memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas. Yang ketiga, menjadi rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan. Yang keempat, menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah. Yang kelima, menghormati kode etik pegawai negeri. Yang keenam, menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat. Yang ketujuh, menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan. Yang kedelapan, melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada media relation pemerintah. Media relation merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang public relation yang berhubungan dengan media massa. Dalam hal ini adalah kegiatan publikasi perusahaan. Media relation penting dilakukan bagi seorang public relation karena tujuan utamanya adalah untuk reputasi perusahaan. Ringkasnya, media relation adalah publisitas humas. Aktivitas media relation humas pemerintah.
Selain memasok berbagai materi yang layak diterbitkan, semua praktisi humas juga perlu memahami bagaimana surat kabar dan majalah itu diterbitkan, serta bagaimana pula caranya memproduksi program-program siaran radio dan televisi. Pengetahuan yang didapat dengan cara mengamati dari hasil kunjungan-kunjungan ke sejumlah media penerbitan, stasiun radio, dan studio televisi. Frank Jeffkins dalam bukunya yang berjudul Public Relation menjelaskan prinsip-prinsip hubungan pers yang baik yang perlu diperhatikan oleh setiap praktisi humas dalam rangka menciptakan dan membina hubungan pers yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan melayani media. Yang kedua, membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, menyediakan salinan yang baik. Keempat, bekerja sama dalam penyediaan materi. Yang kelima, menyediakan fasilitas verifikasi. Yang keenam, membangun hubungan personal yang kokoh. Dalam kegiatan media relation, humas sering mengadakan hubungan dengan wartawan atau pers baik secara fungsional maupun individual dalam berbagai acara tertentu. Pada dasarnya, ada beberapa kegiatan humas yang berhubungan dengan media. Ada temu media atau media gathering. Kegiatan temu muka antara humas pemerintah dengan sejumlah media secara informal untuk menciptakan hubungan personal yang lebih intensif. Kemudian ada arahan media atau media briefing. Kegiatan temu muka antara humas dan sejumlah pimpinan media secara formal untuk menyampaikan arahan tertentu berkaitan dengan masalah atau kebijakan guna memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pemimpin media. Kemudian konferensi media atau media conference, temu muka antara humas dengan media untuk menyampaikan informasi resmi dengan sasaran terciptanya komunikasi dua arah yang timbal balik dengan wartawan media agar informasi diterima dengan sempurna dan tidak disalah tafsirkan. Kemudian siaran media atau media rilis. Kegiatan pengiriman berita secara berkala kepada media dengan sasaran agar media mendapatkan aktualitas berita mengenai perkembangan kebijakan pemerintah dan mempublikasikannya di media masing-masing. Kemudian ada kunjungan media atau media visit. Kegiatan kunjungan instansi pemerintah ke kalangan media untuk lebih mengenal dan mendapat gambaran secara langsung mengenai proses dan aktivitas operasional media. Kemudian wawancara media atau media interview, mengundang media tertentu untuk mewawancarai pimpinan instansi pemerintah mengenai isu-isu aktual. Kemudian pendidikan dan pelatihan media atau media training and education. Program pendidikan dan pelatihan untuk media yang diselenggarakan oleh humas pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan tentang instansi pemerintah. Kemudian ada pelemparan isu media atau media pitching. Kegiatan humas pemerintah melemparkan gagasan atau topik tertentu yang sangat penting kepada media secara eksklusif agar dapat dipublikasikan. Kemudian ada informasi media atau media informasi, yaitu penyampaian informasi kepada media agar dapat dipublikasikan atau disebarluaskan. Kemudian ajang media atau media event. Kegiatan humas untuk memberikan penghargaan dan mengapresiasi kontribusi media terhadap liputan perkembangan instansi pemerintah. Kemudian yang terakhir peninjauan media atau media tour. Kegiatan humas mengundang dan memfasilitasi media tertentu untuk mengikuti perjalanan dan kunjungan terkait dengan kegiatan humas pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.